Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh kasih dan kemurahan-Nya, kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 18 Juli 2025. Salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, bersyukur untuk hari karunia-Mu, bersyukur untuk ruang dan waktu ini. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan, terangi hati dan pikiran kami, dan tuntunlah kami ya Roh Kudus, agar kami boleh mengerti firman-Mu, dan firman-Mu akan menjadi suluh bagi langkah kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayat 21. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan kamu dengan kuasa melalui Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Tema renungan kita ialah tidak ada yang mustahil baginya, atau dalam bahasa Toraja dikatakan tae tubal ledio olona buang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, doa adalah nafas hidup orang percaya. Sebagai orang percaya, kita mengimani dan mengamini ungkapan ini. Sekalipun doa bagi sebagian orang sering dianggap tidak selalu menjawab persoalan, namun sisi lain dari doa itu dapat kita lihat dari kisah Paulus yang berdoa bagi jemaat di Efesus. Saudara-saudara, lewat Paulus, kita melihat bahwa doa dapat menjadi satu bentuk pernyataan kasih kita kepada sesama. Ia tidak semata-mata berdoa untuk kepentingannya sendiri, tetapi ia berdoa agar semua orang juga dapat menyadari dan mengenal kasih Allah yang begitu kuat. Paulus berdoa karena ia meyakini dengan sungguh kuasa Allah telah mengubahkan hidupnya, pun mampu mengubahkan mereka. Sebagai jemaat yang masih kental dengan kebiasaan menyembah dewa-dewi kesuburan yang dianggap menjadi sumber berkat serta tunduk kepada kaisar, Paulus berdoa agar mereka berbalik kepada Yesus dan beroleh berkat rohani, oleh tuntunan Roh Kudus yang menolong mereka memahami dan menikmati kasih Kristus yang tak terukur. Akhirnya, Paulus berharap jemaat akan mengerti bahwa Allah satu-satunya sumber kehidupan mereka. Allah yang akan berkarya dalam kehidupan umatnya lebih dari apa yang dapat mereka pikirkan. Saudara-saudara, percayalah akan kuasa Allah. Sampaikan isi hatimu kepadanya dengan iman bahwa Ia berkuasa atas seluruh hidupmu. Bukan hal yang mustahil baginya
untuk menyatakan hal-hal yang mungkin melebihi apa yang kita minta dan pikirkan. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya Engkau Allah yang akan berkarya dalam kehidupan kami lebih dari apa yang dapat kami pikirkan. Kami percaya akan kuasa-Mu dan tak ada yang mustahil bagimu. Ini yang kami aminkan oleh firman-Mu. Tolong kami untuk senantiasa mengimani dan mengaminkannya di sepanjang hidup karunia Tuhan. Apapun keadaan masing-masing kami yakin hidup kami ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, kiranya senantiasa menopang segenap sahabat renungan harian di mana saja berada, dalam menikmati cinta kasih Tuhan lewat pertambahan usia, juga dengan keberhasilan yang boleh diraih. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Kami mohon dalam segala keberadaan hidup kami, apapun yang kami jumpai, kami hadapi, bersama dengan Engkau kami dapat menanggung segala perkara. Karena itu kiranya mereka yang bergumul dengan sakit, juga yang berduka, bahkan dalam berbagai persoalan hidup, Engkau Tuhan sumber pemulihan. Berkati dan topang orang tua kami juga dalam usia lanjut. Berkati dan topanglah kehidupan anak-anak Tuhan dalam masa bertumbuh bermain. Kiranya sukacita damai sejahtera Allah mereka juga nikmati dan rasakan. Berkati orang tua dalam tugas tanggung jawab mendidik mengarahkan anak-anak Tuhan. Berkati gereja-Mu dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini atau dimanapun Tuhan mengutus. Berkati bangsa kami, berkati kota di mana kami berada dan pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, kami pertaruhkan hidup kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini, teruslah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa, Tuhan Yesus berkati.